Halo. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Gimana hari ini kabarnya? Baik-baik aja Pak. Di rumah. Sekarang semuanya siap untuk memuji nama Tuhan secara online lagi kan? Siap dong. Pagi ini Pastinya. sama Koko Ilvan dan Koko Malvin. Ya udah, sebelum kita memuji Nama Tuhan, kita mau satukan hati dulu, kita mau berdoa ya. Nanti ikutin Koko berdoa. Oke. Ya, adik-adik semuanya yang di rumah siap-siap doa ya. Yuk, nanti ikutin Koko berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih. pagi ini Pagi ini kami semua kembali mau berkumpul beribadah dalam sesi online. Pimpin kami supaya kami mau tetap semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah hanya nama Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Siap bersukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, karena kita berdoa, kita udah siap memuji nama Tuhan, kita menaikkan pujian kita pertama. Kita mau berucaplah dan lihatlah apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, yuk di rumah jangan tiduran, naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan pujian dari awal lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Nih masih semangat kayaknya buat puji nama Tuhan ya, maafin ya. Masih dong. Kita sambung pujian kita yang berikutnya apa? Mari kita bersukaria. Kita harus bersukaria di hadapan Tuhan, makanya nyanyinya lebih kencang, tepuk tangannya di rumah juga jangan malu-malu. Ya kalau di rumah saut-sautan kanan kirinya makin gampang. Oh ya, bisa saut-sautan lagi. Bisa saut-sautan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Udah kelihatan untuk maafin semuanya di rumah, walaupun di rumah tapi bersukaria dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita udah bersukaria, kita udah nyanyiin pujian buat Tuhan, sekarang tiba saatnya kita juga mau dengar firman Tuhan. Betul. Jadi mau siapin hati kita buat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita juga mau naikkan pujian kita. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau kita mau cinta Tuhan Yesus lebih lagi, kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan. Sekali kita katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku saya cinta saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga. Untuk memulai firman Tuhan, sama-sama ikutin Koko berdoa ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau karena Engkau telah memimpin telah memimpin ibadah online kami ibadah online kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, sampai kepada kepada firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati hambamu hambamu yang akan yang akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan pakai kami untuk duduk diam, duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami siap kami siap mendengarkan firman-Mu firman hanya di hanya dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Tante Keki. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kalian. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelumnya Tante mau tanya, apakah kalian hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Dan bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Apakah hari ini kalian sedang mengalami perasaan yang marah, kecewa, atau kalian sedang mengalami perasaan yang aku lagi sedih, jangan ganggu aku ya? Atau kalian juga saat ini sedang mengalami perasaan yang senang, bahagia. Wah, ini adalah perasaan yang membuat orang selalu happy ya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apapun perasaan kalian pada hari ini, tetaplah kalian selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di mana diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Siapa yang sudah pernah melihat orang yang terkena penyakit kusta? Nah, ini adalah gambaran tentang orang yang kena penyakit kusta. Zaman dulu penyakit kusta dianggap najis, di mana orang tersebut harus ditaruh di tempat yang terpisah dari orang-orang rumahnya. Orang itu akan dinyatakan sembuh bila seorang imam sudah bilang bahwa orang kusta itu sudah tahir atau sudah sembuh. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya penyakit kusta itu seperti apa. Dan sekarang kita kembali lagi ke cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di mana diceritakan saat Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki desa, datanglah 10 orang penyakit kusta yang berseru berteriak kepadanya, "Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami." Ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan itu, dia mencari suara itu berasal dan ternyata itu adalah 10 orang penyakit kusta yang sedang memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Setelah mendengar perintah Tuhan, 10 orang penyakit kusta ini pun menaati perintah Tuhan. Mereka dengan cepat-cepat pergi menuju ke tempat imam. Karena mereka sangat senang, mereka bisa kembali lagi ke berdekatan dengan orang-orang. Lalu saat di tengah jalan, 10 orang penyakit kusta ini mengalami mujizat
Mereka melihat bahwa diri mereka sudah sembuh. Wah, bagaimana ya perasaan mereka? Yang tadinya sedih, marah, sekarang perasaan mereka sangat senang, sangat bersukacita. Namun, di antara 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia ingat akan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan sakit kustanya. Dia tidak mengikuti ke-9 orang sakit kusta itu. Yang dia lakukan, dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia mengucap syukur, dan dia memuliakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang kembali itu, bukankah tadi ada 10 orang yang sakit kusta? Di manakah yang ke-9 orang itu? Kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Selesai mendengar perkataan Tuhan, 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan itu sangat senang. Dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa terkadang kita sering lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perkataan ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan buat kami. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mengasihi dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik di dalam keadaan senang, susah, maupun sedih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gimana adik-adik? Udah dengar tadi dong firman Tuhannya dong? Berarti udah komplit semua nih hari ini. Udah. Oke, kita udah puji nama Puji nama Tuhan, kita udah mendengarkan firman Yes. Tuhan. Kita di ujung ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Pagi loh. Iya pagi. Jangan disetel siang, sore, apalagi malam. Iya, betul. Pagi. Harus pagi. Oke, jadi ya, dan firman Tuhan yang tadi kita dengar boleh terus bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan tetap kita pemaafin dari Irfan kita untuk tetap menjaga apa pemaafin 5M ya. 5M. Apa aja pemaafin yang pertama? Memakai masker. Oke, M yang pertama memakai masker. Yang kedua, Jaga jarak. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Terus, yang keempat, menghindari kerumunan. betul, jangan sering-sering ada di tempat-tempat kerumunan ramai karena masih ada virus di Iya, sekitar kita. betul. Dan terakhir, Yang kelima itu adalah mengurangi aktivitas di luar rumah. jadi kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Iya, betul. Supaya apa? Kita tetap sehat, keluarga kita, orang tua kita, dan orang sekitar kita juga tetap sehat ya. Oke? Oke. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya.